Terima kasih Pak Eko. Kami lanjutkan. Sebelumnya kami tunjukkan dulu layar Eldiru untuk pelatihan pada hari ini. Sudah terlihat nggak Bapak Ibu semuanya? Sudah ya. Nah, baik. Ini adalah layar pelatihan pada kelas pelatihan kita pada hari ini. Di sini ada link Zoom-nya, kemudian ada jadwal, kemudian virtual background. Nah, Bapak Ibu selama mengikuti pelatihan silakan absensinya per materi. Jadi kalau di sini ada materi pendahuluan, saya buka. Ada materi pendahuluan. Jadi Bapak Ibu absensinya pada materi ini. Kemudian nanti ada materi berikutnya, ada kehadiran lagi, ada presensi lagi. Jadi silakan diklik, nanti kemudian dilakukan presensi, nanti Bapak Ibu bisa mengklik atau menandai kehadiran Bapak Ibu semua. Baik, seperti itu. Jadi ini adalah kelas yang akan kita gunakan untuk pelatihan. Kemudian pada bagian akhir nanti akan ada pengumpulan tugas. Nanti dikumpulkan tugas pada kelas pelatihan ini pada bagian pengumpulan tugas. Baik, kita akan masuk ke materi. Pada hari ini saya akan membawakan materi pengantar ya, pembelajaran daring dengan Eldiru. Jadi ketika Bapak Ibu dosen baru terutama ya masuk ke Unsud, maka Bapak Ibu akan masuk ke prodi-prodi ya sebagai unit keilmuan. Prodi-prodi tersebut tentunya mempunyai kurikulum. Nah, kurikulum tersebut berisi seperti biasa capaian pembelajaran lulusan dan sebagainya yang kemudian akhirnya ada mata kuliah. Nah, dari mata kuliah itu Bapak Ibu akan menyampaikan perkuliahan. Nah, selama menyampaikan perkuliahan, maka materi-materi dan segala aktivitas pembelajaran itu bisa dilakukan di Eldiru selain di kelas, kemudian bisa dilakukan di Eldiru seperti misalkan ketika selesai kuliah, mahasiswa minta slide dan sebagainya itu bisa diletakkan di Eldiru. Kemudian mungkin Bapak Ibu tidak punya waktu di kelas untuk memberikan kuis kepada mahasiswa karena kuis ini penting untuk untuk kita melihat capaian pembelajaran yang sudah kita capai pada saat materi itu sudah sampai mana gitu. Jadi ketika Bapak Ibu tidak punya waktu untuk memberikan kuis, maka kuis itu bisa di-set di Eldiru. Nah, tentunya dalam mata kuliah kurikulum ini ketua program studi bisa membuat mata kuliah yang dinamakan mata kuliah template. Artinya, misalkan mata kuliah A, Bapak Ibu mengajar 5 kelas atau 10 kelas misalnya, kalau mahasiswanya banyak sekali, 10 kelas, tapi ada satu kelas master, kelas template ya, yang digunakan untuk berbagi materi antara semua pengajar yang ada pada mata kuliah tersebut. Jadi misalkan ada 10 kelas itu ada 10 dosen gitu. Nah, 10 dosen ini bisa berkolaborasi. Nah, 10 kelas ini bisa berkolaborasi, dosen di 10 orang ini bisa berkolaborasi untuk mengisi materi dalam satu semester. Jadi misalkan 14 pertemuan, jadi berbagi satu orang, misalkan satu orang satu pertemuan ditambah ada beberapa yang 2 pertemuan, maka dalam kelas template itu sudah terisi dalam satu semester 14 pertemuan yang akan dilaksanakan beserta aktivitas-aktivitas lainnya, misalkan kuis, misalkan ada penugasan dan lain sebagainya. Nah, itu disebut kelas template yang ada di bawah prodi. Jadi kaprodi bisa mengakses atau membuatkan kelas template untuk mata kuliah dalam kurikulum prodi yang bersangkutan. Jadi kalau ada kaprodinya belum bisa, silakan lapor ke kami, nanti kami akan berikan akses untuk prodi tersebut, ke kaprodi tersebut untuk bisa membuat kelas template di Eldiru. Kemudian juga kaprodi bisa melihat mata kuliah yang ada di prodinya, termasuk juga mengawasi kalau misalkan diperlukan untuk bukti kinerja mengajar dan sebagainya, itu bisa dilihat oleh koordinator prodi program studi. Nah, jadi kelas template ini kalau kita lihat di sini di slide untuk semua mata kuliah yang ada di kurikulum prodi, kemudian mahasiswa tidak dimasukkan ke dalam
kelas template. Jadi kelas template itu khusus untuk dosen berkontribusi materi pembelajaran pada mata kuliah tersebut. Kemudian untuk perencanaan kuliah, materi dilengkapi dan diupdate di kelas ini. Jadi setiap kali semester berakhir, Bapak Ibu bisa mengupdate materi di template ini kalau ada penambahan dan lain sebagainya, sehingga dari ke tahun ke tahun kelas template itu semakin lengkap gitu, semakin lengkap dan siap diimport di kelas-kelas yang lain. Nah, pesertanya jadi hanya editing teacher. Jadi statusnya kalau di kelas Eldiru itu editing teacher itu adalah teacher atau pengajar yang bisa mengedit bahan-bahan pembelajaran. Nah, selain kelas template, ada kelas yang disebut dengan kelas ongoing. Ya. Jadi, kelas ongoing adalah kelas yang akan digunakan oleh mahasiswa untuk kuliah. Dan peserta kelas ini adalah dosen dan mahasiswa. Jadi, kelas ini akan dibuat pada tiap awal semester berdasarkan data KRS yang diisi oleh mahasiswa dan data pengajar yang diinput oleh bagian kependidikan di fakultas pada mata kuliah pada semester tersebut. Misalkan, prodi Bapak Ibu pada saat ini mengajukan mata kuliah semester depan adalah daftarnya ABCD. Kemudian dosen pengampunya adalah ABCD juga. Dosen pengampu ini, dosen pengampu itu, dan seterusnya. Kemudian diberikan kepada fakultas. Fakultas akan menginput ke SIA data-data mata kuliah dan siapa pengajarnya. Jadi pengajar itu ada yang dinamakan koordinator mata kuliah, dan kemudian ada pengajar, anggota. Nah, koordinator mata kuliah dulu koordinator mata kuliah inilah yang bertugas mengupload nilai. Tapi sekarang semuanya bisa mengupload nilai, termasuk anggota juga bisa mengupload nilai. Nah, jadi ketika mata kuliah itu diinput pengajarnya oleh tenaga kependidikan di fakultas, maka dia sudah terdaftar di SIA, dan ketika mata kuliah itu ditawarkan di KRS oleh adik-adik mahasiswa, maka adik-adik mahasiswa yang mengambil itu terdaftar sebagai peserta mata kuliah tersebut. Nah, dari data-data ini kemudian Eldiru akan menarik untuk membuatkan kelas-kelas yang akan muncul di baik di dosen maupun di mahasiswa. Jadi dosen sebagai editing teacher dan mahasiswa sebagai siswa atau sebagai peserta. Nah, jadi salah satu kunci agar ini cepat dibuat ya, jadi Bapak Ibu yang mungkin ada di prodi masing-masing silakan meminta ke prodinya. Kalau misalkan seandainya belum ya, untuk menyampaikan data mata kuliah dan pengajarnya ke fakultas agar segera diinput. Jadi bottleneck-nya bisa dari prodi, misalkan prodi menunda-nunda untuk memplot pengajar pada semester awal ini, pada semester ini, kemudian dia mengumpulkan ke fakultas di akhir-akhir, sehingga tenaga kependidikan fakultas tidak bisa menginput mata kuliah tersebut di SIA, itu bottleneck. Kemudian mungkin juga terjadi di prodi-prodi sudah melakukan rapat untuk pembagian mata kuliah, kemudian file tersebut sudah dikirimkan ke bagian fakultas, satu bottleneck lagi tidak diinput oleh pihak fakultas. Nah, itu bottleneck yang harus segera ditanyakan oleh prodi kenapa ini tidak diinput, karena mahasiswa itu akan segera KRS-an ya. Akan segera mengambil mata kuliah. Kalau mata kuliahnya belum muncul karena belum diinput oleh pihak fakultas, maka masih itu dia tahu ada mata kuliah itu gitu. Apalagi kalau mata kuliah wajib ya. Jadi nanti kemungkinan kami akan melakukan rapat ke bagian akademik agar bisa plot mata kuliah tersebut tepat waktu sehingga bisa proses KRS di prodi-prodi aman, juga pembuatan kelas di Eldiru juga aman. Jadi kelas itu akan dibuat oleh kami tarik berdasarkan data SIA, dan apa yang terjadi di Eldiru itu adalah apa yang ada di SIA. Kemudian setelah kita buat kelas-kelasnya, Bapak Ibu mungkin akan melihat di bagian My Course atau kelas saya di Eldiru, itu kelas itu sudah terisi mata kuliah yang akan diajar oleh Bapak Ibu semua gitu. Jadi berdasarkan data di SIA, misalkan kelas A, kelas B, kelas C itu akan dipisahkan menjadi beberapa kelas. Walaupun materinya sama, itu akan terbuat beberapa kelas kosong, misalkan kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Misalkan Bapak Ibu mengajar mata kuliah, misalkan pengantar ilmu pertanian, misalkan kalau di pertanian. Ada kelas A, kelas B, kelas C, dan sebagainya. Itu misalkan Bapak Ibu mengajar 2 kelas, itu akan muncul 2 kelas tersebut dengan isi kelas kosong.
dengan isi kelas kosong. Nah, inilah gunanya kelas template yang tadi ada di Prodi, yang Bapak Ibu mengisi materinya atau menyumbangkan materi semuanya di sana, kita bisa mengimport isi dari kelas template tersebut ke kelas kosong yang dibuat oleh SIA, yang diimport dari SIA. Jadi setelah itu kelas itu akan terisi dan aktivitasnya juga akan ada. Bapak Ibu tinggal men-setting beberapa hal, misalkan tanggal kehadiran gitu, kemudian waktu pengerjaan kuis, tanggal pengerjaan kuis dan lain sebagainya. Nah, ini adalah satu alur yang bisa menceritakan bagaimana mata kuliah bisa dibuat di LDIRU. Jadi mata kuliah yang dibuat di LDIRU ini pada dasarnya adalah apa yang ada di SIA, apa yang muncul di SIA, apa yang didaftarkan oleh tenaga kependidikan di SIA, apa yang diisi oleh KRS oleh adik-adik di SIA, maka dia akan diambil datanya oleh LDIRU. Jadi di awal pendik fakultas menginput mata kuliah dan semua tim teaching ke SIA, kemudian SIA akan mempush ke database perantara. Dari data SIA akan dipush ke sebuah database perantara. Nah, dari database perantara tersebut kemudian akan ditarik oleh LDIRU untuk membuat kelas sekaligus peserta kelas, yaitu yang isinya mahasiswa dan dosen. Jadi, kalau ada apa-apa, ada kemungkinan error pada proses ini, pada proses yang biru ini ada kemungkinan error, tapi sebagian besar, mungkin 95%, 96%, atau malah 98% akan dibuat oleh SIA, akan tidak error ya. Jadi errornya cuma beberapa persen aja, 2%, 3%. Nah, yang pertama kali harus dicek ketika kelasnya tidak ada, misalkan saya mengajar mata kuliah teknik otomasi pertanian atau kontrol otomatik, tapi kok tidak muncul di dashboard saya, di kelas saya, di LDIRU, maka yang harus dicek adalah SIA dulu yang pertama. Jadi kontak ke bagian kependidikan di SIA, kenapa kelas saya tidak ada, apakah sudah diplot oleh tenaga kependidikan, yang pertama, apakah ada pesertanya, apakah dosen yang mengisi KRS sudah ACC di KRS mahasiswanya, nah itu yang akan menjadi kendala, apakah kelas itu bisa terbuat atau tidak di LDIRU. Jadi pertama itu dulu. Ketika semuanya sudah berjalan dengan lancar, atau semuanya sudah sesuai dengan prosedur seperti itu, maka bisa kontak ke kami untuk kami cek apakah ada error pada bagian penarikan data dari SIA ke LDIRU. Nah, jadi ketika data ini ditarik, maka LDIRU akan membuat kelas dan pesertanya dan memasukkan dan enroll peserta-pesertanya ke dalam kelas-kelas tersebut. Nah, kemudian dosen yang diinput ke SIA juga akan masuk ke kelas mata kuliahnya di LDIRU. Jadi kalau Bapak Ibu membuka kelas saya yang ada di LDIRU, maka akan muncul mata kuliah yang diajar oleh Bapak Ibu semua. Jadi misalkan satu mata kuliah tertentu punya kelas A dan B, maka semua kelas A dan B tersebut akan muncul. Nah, satu lagi yang harus diingat ada karakter dari SIA. Karakter dari SIA itu memisahkan mata kuliah berdasarkan program studi. Artinya ada mungkin mata kuliah, misalkan mata kuliah jati diri unsur, misalkan dosennya ingin satu kelas itu diisi oleh prodi yang berbeda-beda agar saling kenal gitu ya, agar saling kenal. Bisa, secara teori bisa, tapi di SIA-nya dia akan dikenali sebagai beberapa mata kuliah yang berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu punya kelas jati diri unsur atau mata kuliah yang lain di fakultas yang konsepnya itu ingin saling mengenal jadi dicampur-campur, maka misalkan satu kelas itu isinya 40 orang terdiri dari 3 prodi ya, 3 prodi. Maka akan tergenerate di SIA sendiri akan tergenerate tiga mata kuliah. 3 mata kuliah. Sehingga ketika ditarik di LDIRU akan ada 3 kelas. 3 kelas. Jadi de facto-nya memang itu sebenarnya satu kelas, tapi karena diisi oleh prodi yang berbeda-beda di kelas tersebut, maka akan tergenerate di SIA itu 3 kelas, misalkan, sehingga ditarik ke LDIRU-nya menjadi 3 kelas juga. Jadi ini karakter dari SIA memisahkan kurikulum mata kuliah itu berdasarkan prodi-prodi. Jadi kalau walaupun mata kuliahnya sama, misalkan jati diri unsur, ada satu kelas, tapi kalau mahasiswanya ada masuk prodi A, maka itu adalah mata kuliah di prodi A. Kemudian dalam kelas tersebut ada juga mata kuliah, ada mahasiswa dari prodi B, maka di SIA akan dikenal sebagai mata kuliah prodinya B, dan seterusnya gitu. Nah ini sebenarnya secara teknis bisa diatasi, sehingga nanti Bapak Ibu dosen harusnya menemukan di SIA itu ada suatu proses merger ya, tapi mungkin belum bisa
belum bisa dilakukan oleh bagian kependidikan atau di bagian teknologi informasi ya. Walaupun ini sebenarnya bisa diatasi ya, bisa diatasi. Nah itu ketika kelas di SIA itu satu kelas itu karena diisi oleh masuk dari 3 prodi itu ada, maka akan terbentuk 3 kelas di SIA, dan di LDIRU juga nanti akhirnya akan terjadi 3 kelas. Nah hal ini mungkin Bapak Ibu akan mengimport 3 kali ya, 3 kali ke dalam LDIRU, atau juga mungkin 1 kali dan seterusnya ya, tarik untuk presensi di kelas yang terbuat di LDIRU, tapi untuk materi silakan akses ke kelas, misalkan bisa begitu, bisa di Bapak Ibu nanti bisa meminta mahasiswa enroll dalam satu kelas saja gitu, sehingga nanti untuk membaca materi itu, tapi ketika mengisi absen silakan ke kelas yang asalnya gitu ya, seperti jadi seperti. Nah, kemudian setelah dibuat kelasnya nanti akan ada proses perubahan KRS ya selama 2 minggu, mahasiswa yang bisa membatalkan bisa juga mengambil mata kuliah yang lain. Nah itu kami akan terus melakukan sinkronisasi ya, sinkronisasi perubahan data mahasiswa pada setiap kelas. Jadi kalau ada penambahan data baru, pada hari itu juga akan terambil data mahasiswanya masuk ke kelas LGIRU-nya. Nah begitu SIA-nya sudah ditambahkan dan di-ACC oleh dosennya, pada hari itu juga data mahasiswa yang masuk ke kelas tersebut akan dimasukkan ke dalam data kelas di LDIRU. Jadi pada hari yang sama akan dilakukan sinkronisasi atau pengambilan data baru atau pemantauan data dari perubahan-perubahan di SIA. Jadi LDIRU ini dasarnya adalah SIA, jadi kalau SIA-nya ada perubahan, maka LDIRU akan mengambil perubahan tersebut. Nah, untuk mengeluarkan kelas, misalkan mahasiswa membatalkan kelas dari KRS ya, oh saya tidak jadi ngambil mata kuliah ini. Nah ini memang harus agak menunggu. Jadi kalau ada mahasiswa masih masuk ke dalam kelas di LGIRU yang ternyata dia baru saja membatalkannya, nah itu memang harus menunggu dulu sehingga perubahannya sudah tidak ada lagi, baru akan kami keluarkan gitu. Jadi mungkin setelah 1 bulan gitu, ketika tidak ada perubahan KRS lagi, sudah ada kuliah sudah berjalan, sudah stabil, sudah tidak akan ada perubahan, maka kami akan baru mengeluarkan mahasiswa tersebut dari kelas-kelas. Atau kemungkinan akan kalau misalkan kami menganggap itu akan beresiko pada data-data di LGIRU, maka kami akan biarkan dan mahasiswa cukup diabaikan saja gitu, seperti itu. Nah ini tadi ya, sinkronisasi database SIA ke LGIRU akan berlangsung selama masa perubahan KRS. Nah, proses penarikan data dan pembuatan kelas yang biru ini itu akan kemungkinan terjadi error. Tapi yang saya katakan tadi mungkin 98% itu tidak error, hanya persen 2 error, 1 error, 1% error, 2% atau 3% akan ada. Sehingga Bapak Ibu yang kelasnya tidak ada, itu cek dulu ke SIA-nya. Kemudian kalau ada mahasiswa yang kelasnya kok saya tidak masuk ke kelas ini padahal saya ngambil di KRS kelas itu cek dulu ke SIA-nya. Cek ke pembimbing akademiknya apakah KRS-nya sudah di ACC, karena proses ACC KRS itu diklik-klik tiap mata kuliah, kemudian di bagian bawah sekali ada tanda tangan, itu juga harus diklik ACC semuanya gitu untuk memunculkan tanda tangan QR code ya. Nah, kadang-kadang dosen lupa sehingga ketika tidak di ACC maka kelas itu tidak muncul di mahasiswa, atau secara SIA-nya dia tidak terdaftar di kelas tersebut atau belum terdaftar. Ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu dosen dan mahasiswa ketika mengisi KRS. Nah, ini ada hal-hal yang sering ditanyakan. Mengapa mata kuliah saya belum muncul di LGIRU? Kadang-kadang mata kuliah itu tidak langsung muncul di dashboard ya, di dashboard. Ketika kita masukkan, kita akan menemukan dashboard seperti ini ya. Ada dashboard. Ketika masuk ada kelas yang baru diakses dan seterusnya ya. Kemudian ada juga kelas saya. Kelas saya isinya beberapa kelas-kelas ya. Nah, kadang-kadang dia bukan tersembunyi ya, tidak muncul semua, sehingga bisa Bapak Ibu cari mata kuliah atau course, kemudian diklik apa namanya nama mata kuliahnya ya di kelas saya. Kadang-kadang ada tapi mungkin tidak muncul semua, atau ini dikliknya lampau gitu. Ketika lampau ya berarti kelas-kelas yang sudah kami arsipkan. Kelas-kelas yang kami arsipkan itu tidak munculnya, bukan kelas-kelas yang sekarang. Jadi kalau kelas yang sekarang yang kelas yang sedang berlangsung gitu ya. Nah, begitu.
Jadi kalau misalkan kelasnya belum muncul, coba dicari dulu. Kemudian kalau tidak ada, memang benar-benar tidak ada, baru lihat dulu ke SIA-nya, prosesnya ke fakultas, ditanyakan ke Bapendik, apakah sudah diplot, apakah ada mahasiswanya. Kalau mahasiswanya kosong, berarti kelas itu tidak akan dibuat di LDIRU. Nah, kemudian kelas mata kuliah saya ada, tapi saya belum masuk. Kelas mata kuliah saya ada, tapi saya belum masuk. Bisa jadi dosen tersebut belum ditambahkan sebagai pengajar di SIA oleh Bapendik. Nah, jadi dulu di fakultas tersebut Bapendik hanya menambahkan koordinator mata kuliah yang bertugas menginput atau mengupload nilai pada akhir semester. Jadi ketika ada daftar dosen pengajar dari prodi, prodi mengirimkan ini mata kuliah di prodi dan siapa saja dosen pengajarnya dikirimkan ke fakultas. Tetapi yang diinput oleh fakultas itu hanya koordinatornya saja. Nah, ini yang sering terjadi dan berulang-ulang kali tiap semester itu ada saja yang terjadi seperti ini. Jadi tidak semua tim diinputkan oleh fakultas ke SIA, tapi hanya koordinatornya saja. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu kalau kelasnya tidak ada, mungkin cek itu. Apakah hanya koordinatornya saja yang diinput atau semua tim di kelas tersebut dimasukkan, tim pengajar di kelas tersebut. Nah, tapi makin hari sudah semakin sering kita ingatkan bahwa untuk input dosen pengajar itu bukan hanya koordinatornya saja, tapi juga semua tim pengajar. Karena pada saat ini di SIA semua tim pengajar itu bisa mengupload nilai mata kuliah tersebut, ya, tidak hanya koordinatornya saja. Jadi nanti silakan dihubungi ke fakultas kalau misalkan ada kasus seperti itu. Kenapa kelas saya tidak ada? Jadi kemungkinan kelasnya tidak ada, Bapak Ibu. Yang pertama, data SIA itu belum di-entry. Data SIA belum di-entry, prodi belum mengirim data. Nah, ini bottleneck ya Bapak Ibu. Jadi kalau prodinya eh, agak telat untuk mengirimkan data, maka data SIA itu belum bisa dientrikan, jadi belum bisa, isiannya belum ada dan masa belum bisa KRS-an gitu. Kemudian hal itu dikoordinasikan oleh Bapendik Fakultas. Kemudian belum ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah di KRS-nya, dan ini juga dikoordinasikan oleh Bapendik. Jadi ketika tidak ada, misalnya mata kuliah pilihan tidak ada mahasiswa yang mengambil, nah, artinya mata kuliah tersebut kelasnya kosong. Nah, kalau kelasnya kosong, kelas itu tidak akan dibuat di LDIRU. Jadi Bapak Ibu kontak kalau ada mata kuliah pilihan yang tidak muncul misalkan ditugaskan mata kuliah pilihan tertentu, mata kuliah itu tidak muncul di LDIRU, silakan kontak ke Bapendik. Kenapa mata kuliah saya tidak ada di LDIRU? Apakah di SIA-nya tidak ada yang mengambil mata kuliah tersebut? Bisa jadi ada, tetapi yang ketiga ini, ada mahasiswa yang mengambil tapi belum di-ACC oleh dosen pembimbing akademik. Jadi ketika proses ACC tidak hanya di mata kuliahnya, di nama mata kuliah, tapi juga di bagian yang paling bawah itu yang ada tanda tangan, itu diklik sehingga itu artinya sudah di-ACC dan mahasiswa tersebut terdaftar mengikuti mata kuliah yang dia ambil. Nah, ini yang terakhir, data SIA belum di-push ke database perantara di LDIRU. Tadi proses ini ya. Nah, data dari SIA ini belum di-push atau belum dimasukkan ke dalam database perantara di LDIRU di database sehingga di LDIRU tidak bisa mengambil kelas tersebutnya. Ini sangat teknis. Nanti kalau yang terakhir ini bisa dikoordinasikan kepada kami di LP3M. Nanti kami juga akan berkoordinasi ke LPTSI dan bagian akademik Kemudian bisa jadi juga ada hambatan error saat generate kelas di LDIRU. Nah, ini akan kami pantau ketika terjadi penarikan kelas atau penarikan data dari SIA dan pembuatan kelas. Kami akan memantau apakah terjadi error gitu. Kalau misalkan terjadi error, kenapa sebab error tersebut? Jadi selama beberapa minggu ketika sejak awal semester kami akan memantau terus apakah akan terjadi error dan sebagainya, apa penyebabnya, kemudian bagaimana mengatasinya gitu. Kemudian jika mata kuliah pilihan mahasiswa tidak ada yang mengambil mata kuliah tersebut. Nah, ini jadi sudah saya sampaikan tadi, kalau tidak ada yang mengambil mata kuliah tersebut, maka tidak akan dibuatkan kelasnya di LDIRU. Jadi di SIA data pesertanya kosong, maka data mata kuliah tersebut tidak akan ditarik oleh LDIRU untuk membuat kelas di LDIRU. Nah, ini tiap semester, Bapak Ibu, ada sekitar 5.000 kelas akan di-generate di LDIRU berdasarkan data SIA. Jadi,
sekali lagi LDRU itu menarik kelas atau membuat kelas berdasarkan data yang diambil dari SIA. Jadi tiap semester itu ada sekitar 5.000 kelas, satu unsur akan di-generate oleh LDRU berdasarkan data SIA. Nah, ketika Bapak Ibu belum ada kelasnya tapi ingin mengisi materinya, bisa gunakan kelas template untuk tiap-tiap mata kuliah yang Bapak Ibu ajar. Kemudian bisa berkoordinasi dengan tim teachingnya dalam pengisian objek pembelajaran sebelum bisa diimpor ke kelas yang akan di-generate oleh SIA ya. Jadi yang akan ditarik dari SIA. Jadi kelas template ini bisa dibuat secara manual Bapak Ibu. Jadi mintakan prodinya atau ketua prodinya untuk membuatkan kelas secara manual, kelas template yang digunakan untuk mengisi materi. Atau juga dari misalkan ada kejadian satu orang dosen itu misalkan pergi studi lanjut ya, studi lanjut S3 ke mana dan digantikan oleh dosen lain. Misalkan yang menggantikannya Bapak Ibu sebagai dosen yang baru ya. Nah, materinya apa saja? Nah, materinya apa saja itu bisa minta tolong kepada Kaprodi untuk melihat kelas-kelas yang sudah lampau, kelas yang sudah lalu apa. Jadi bisa diupdate juga kelas template-nya dari kelas yang lalu atau dari kelas yang sebelumnya itu bisa diimport ke kelas yang sekarang atau kelas yang kosong atau bisa diimport ke kelas template, kemudian isinya bisa diperbaiki lagi atau bisa diupdate dan seterusnya sehingga oh materinya ternyata ini gitu. Jadi tidak ada lagi kalau zaman dulu ya Bapak Ibu zaman masih slide dan zaman masih transparan beningan itu ketika ganti pengajar si dosen yang baru mengajar itu bingung apa materinya dan dosen yang lama tidak mau memberikan apa namanya slide-nya atau memberikan PPT-nya tidak tahu alasannya kenapa walaupun tidak menggunakan. Jadi setiap kali Bapak Ibu harus membuat PPT baru gitu. Ketika baru mengajar mata kuliah tertentu Bapak Ibu harus membuat PPT baru, bukan mengupdate PPT yang sudah ada. Nah, ini dengan adanya LDRU ini Bapak Ibu sudah bisa melihat apa yang diajarkan sebelumnya, materi apa, kemudian kalau ingin menambahkan atau mengupdate bisa diupdate di situ di LDRU, di kelas LDRU. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi? Jangan lupa Bapak Ibu diisi kehadirannya di kelas ya, di kelas pelatihan kita. Ini kelas pelatihan ilmu dasar. Kemudian di sini ada kehadiran ya, kehadiran kemudian diklik, kemudian isi hadir ya, hadir atau presence, bukan diisi absen. Jadi ada salah kaprah kalau absen itu kan artinya tidak hadir. Jadi kalau dulu waktu SD kan kita lihat papan absen gitu ya di depan kelas itu absen. Yang absen ditulis namanya si A, si B, si C gitu. Nah, itu bukan absen. Absen itu artinya tidak hadir. Yang tidak hadir si A, si B, si C. Tapi kalau hadir itu artinya present. Present atau kehadiran. Presensi. Jadi kliknya H hadir atau P kalau bahasa Inggris present ya. Bukan A alias absen gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Sudah bisa dipahami ya proses pembuatan kelas di LDRU? Mohon izin bertanya Pak Ansa. Ya, silakan. Dari mana nih? Ini dari Faperta Pak. Iya, Mas Abdi ya. Silakan, silakan. Terima kasih. Karena saya pemula, mungkin kami dan teman-teman bisa diberikan informasi Pak Ansa terkait dengan SIA. Karena sampai hari ini terus terang kami belum paham terkait dengan SIA. Terus nanti dari SIA kemudian dipus ke LDRU. Kalau di LDRU itu sendiri kan di LP3M. Kalau SIA itu di fakultas. Nah, barangkali kami diberikan informasi gambaran SIA-nya itu sendiri seperti apa. Kalau LDRU sendiri sih, insya Allah pelan-pelan kami sudah mulai bisa memahami. Demikian Pak Anca, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini saya bukakan dulu ya. Kalau Bapak Ibu masuk ke Kori, ini ada sistem informasi akademik atau SIA. Jadi di SIA ini ada yang namanya perkuliahan ya, perkuliahan jadwal kuliah dan seterusnya ya. Kalau saya lihat di sini, ini adalah jadwal kuliah tahun 2023-2024 semester gasal. Ini adalah yang genap, tapi genapnya coba sudah muncul belum? Sepertinya Nah, sepertinya genapnya belum muncul ya. Ini berarti belum diinput oleh bagian
fakultas di fakultas. Jadi yang muncul adalah semester yang lalu ya, karena kita semester ini juga belum selesai. Tapi proses KRS itu kan akan terus ada sampai awal perkuliahan, dan proses perubahan KRS juga masih akan terus ada sampai 2 minggu perkuliahan sejak awal perkuliahan. Nah ini di sini mata kuliah ini diinput oleh bagian di fakultas ya, di bagian kependidikan ya, Bapendik fakultas, siapa dosen pengampunya, kemudian ruang apa, jadwalnya kapan, hari apa, dan jam berapa gitu ya. Nah ini akan diinput oleh fakultas. Jadi kalau ada fakultas yang hanya menginput koordinatornya saja, itu nanti kelas itu tidak akan tergenerate di LDIRU. Jadi harus diperhatikan ketika penginputan. Kalau penginputan mata kuliah ini terlambat di fakultas Bapak Ibu, maka proses pembuatan kelas LDIRU-nya juga akan terlambat gitu ya, karena LDIRU akan menunggu data dari SIA. Nah, ketika di fakultasnya sudah menginput data-data ini yang berdasarkan data prodi, jadi data prodi yang pertama tadi saya katakan bottleneck itu bisa dari prodi, jadi jangan sampai prodinya disalahkan kalau ada kelas yang belum tergenerate atau belum muncul datanya. Jadi prodi harus cepat-cepat sekarang gitu. Kalau bisa, kalau di prodi kami di teknik pertanian dari kemarin sudah selesai, sudah rapat, sudah 2 minggu yang lalu sudah rapat untuk menentukan pengampu mata kuliah atau pengajar mata kuliah tiap-tiap mata kuliah. Nah, setelah diinput di SIA oleh Bapendik, maka itu akan muncul di mahasiswa, sehingga mahasiswa ini bisa mengambil KRS, bisa mengisi KRS secara online dan mengambil mata kuliah yang ditawarkan di prodi. Nah, ini kalau misalkan kalau mahasiswa sudah mengisi, maka kita akan melihat bahwa mata kuliah itu akan diambil oleh siapa saja gitu. Akan diambil oleh siapa saja. Nah, ketika data itu lengkap, maka si si LDIRU ini bisa menggunakan database yang ada di SIA untuk membuatkan kelas-kelas gitu. Nah, ketika akhir semester, Bapak Ibu sudah mengajar ya semuanya ya, mata kuliah 1, 2, 3 sampai ada 15 kelas gitu misalkan. Ketika akhir semester, Bapak Ibu juga harus mengupload nilai. Nah, mengupload nilai itu berarti mengisi dari setting komponen penilaian ya, setting komponen penilaian di sini ya. Setting komponen penilaian diisi, berapa tugas terstruktur, berapa persen, ujian akhir persen, dan seterusnya. Kemudian nanti mendownload Excel yang diformat oleh sistem ini, kemudian mengisikan nilai-nilai yang sudah kita laksanakan selama perkuliahan, yang sudah kita selenggarakan. Ada ujian, ada kuis, dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan kuis-kuis bisa diambil dari LDIRU, nilai-nilainya. Kemudian kalau ujian juga, kalau Bapak Ibu menilainya di LDIRU juga bisa langsung dinilai di sana, tugas-tugas juga bisa langsung dinilai di LDIRU. Kemudian nilai-nilai tersebut bisa dimasukkan ke dalam sini untuk di-upload atau diunggah, dan nanti nilai-nilai tersebut akan muncul di namanya transkripnya mahasiswa gitu. Jadi kira-kira prosesnya begitu. Jadi SIA ini sistem yang akan menyelenggarakan proses akademik dari KRS dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Itu Mas Abi, bisa dipahami? Baik, terima kasih Pak Anja. Paham. Terima kasih. Ya, baik. Ya, jadi dari SIA tersebut itu akan ada database, namanya database ya, sebuah data yang banyak ya, seunsur gitu ya. Nah, kemudian kami akan menarik database tersebut untuk membuat kelas-kelas di LDIRU. Jadi kira-kira begitu prosesnya. Baik, ada lagi yang bertanya? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, baik. Kemudian isi kelas dari LDIRU ya. Jadi ini adalah Peraturan Rektor nomor 26 tahun 2021 tentang implementasi pembelajaran daring di Unsud gitu ya. Di pasal 4, LMS untuk pembelajaran daring dilakukan dengan sekurang-kurangnya berisi komponen pendahuluan dan komponen isi ya. Ada pendahuluan dan isi. Jadi pendahuluan itu seperti misalkan capaian pembelajaran dari topik ini apa, dari pertemuan ini apa, kemudian bahasanya apa. Kemudian komponen pendahuluan yang dimaksud pada ayat 1 adalah misalkan pengantar, capaian pembelajaran dari mata kuliah atau capaian pembelajaran topik, kemudian dokumen rencana pembelajaran semester atau RPS. Misalkan Bapak Ibu sudah punya RPS dari dari mata kuliah tersebut. Jadi memang
eh, siklus mutunya ya, siklus mutunya sebelum melakukan perkuliahan RPS-nya juga harus fix dulu di prodi ya. Ini RPS-nya ini RPS-nya ini, mata kuliah RPS-nya ini itu. Kemudian komponen isi adalah judul topik, jurnal perkuliahan, pengantar topik, subjek PMK, materi atau objek pembelajaran, konten yang interaktif, misalkan forum diskusi bisa, tautan diskusi bisa, atau link ke grup untuk diskusi, WA grup itu bisa. Kemudian ada assessment. Assessment itu untuk menilai capaian yang sudah disampaikan pada materi tersebut, apakah bisa dicapai oleh mahasiswa atau tidak gitu. Yang terdiri dari bisa kuis atau penugasan, dan juga ada kehadiran ya, kehadiran dari topik tersebut. Nah, ini contoh dari satu topik ya, dari satu topik pertemuan itu ada jurnal perkuliahan. Ini akan lebih memudahkan Bapak Ibu karena menurut peraturan rektor nomor 26 tadi, ketika data Bapak Ibu lengkap di sini mengisi jurnal perkuliahan, maka ini bisa digunakan sebagai bukti kinerja mengajar. Jadi bisa digunakan sebagai bukti jurnal perkuliahan ya, jurnal perkuliahan. Tinggal diberikan pengesahan saja oleh bagian fakultasnya di WDA ya, di WD 1. Jadi ada, kalau misalkan ini kan bisa dikopi-kopi dari yang sudah diisi, ngisi sekali kemudian dikopi-kopi untuk diisi pada kapan diselenggarakan perkuliahan, kemudian waktunya kapan, kemudian metodenya apa, berapa orang kehadiran, itu bisa diisi, bisa dibuat, kemudian jurnal perkuliahan, kemudian pengantar topik ya, pengantar topik bisa salam pembuka, kemudian sedikit cerita tentang apa materi yang akan disampaikan dan seterusnya. Bisa juga disebutkan capaian pembelajaran topik yang akan dicapai setelah memahami materi-materi ini. Kemudian kita bisa meletakkan kehadiran, jadi mahasiswa bisa mengisi presensi di sini, bisa dibatasi kapan, sejak mulai kapan dan ditutup kapan. Nah, baru kita bisa isi materi-materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah, dalam pertemuan ini. Misalkan ada slide yang di PDF-kan, kemudian juga misalkan Bapak Ibu punya video, bisa disampaikan atau bisa diletakkan di sini videonya. Jadi untuk video ini khusus video diharapkan atau diharuskan ya untuk menguploadnya di YouTube. Boleh dibikin unlist sehingga tidak tersedia untuk umum, sehingga akan menghemat ruang server kita. Jadi kalau semua satu unsur ada 5.000 mata kuliah mengupload video ya bisa, server kita bisa cepat penuh ya. Tapi kalau diletakkan di YouTube, linknya diletakkan di sini, maka server kita tidak cepat penuh. Nah, ini yang kita sebut dengan objek pembelajaran atau bahan ajar digital. Bisa dari slide, bisa dari video, bisa dari link ke website tertentu, bisa jadi bahan bacaan tambahan, misalkan paper-paper. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu punya buku ajar, PDF-nya tidak apa-apa dibagikan, tidak harus dijual, nah maka bisa diletakkan di sini. Ini forum diskusi, jadi diskusi ini kalau tadi kata Pak Ketua Lembaga, Pak Juni itu flip classroom, ya flip classroom itu berarti Bapak Ibu sudah mengisi dulu sebelum kelas dimulai, sebelum masuk kelas, kemudian mahasiswa diminta belajar, dan kemudian misalkan diminta mengerjakan kuis ya, mengerjakan kuis. Nah, dari kuis tersebut, dari nilai tersebut, bisa dilihat ini mahasiswa sudah memahami atau belum. Jadi di kelasnya itu pendalaman, apa yang belum dipahami dari materi tersebut gitu. Kemudian apa yang harus yang harus dilakukan di dalam kelas, ya mungkin menerangkan kembali materi tersebut. Misalkan kita sudah punya videonya ya. Kalau kita melaksanakan kelas lewat Zoom, kita bisa rekam kan bisa punya video pembelajarannya. Tapi ketika mahasiswa menonton belum paham, maka di kelas bisa diskusi. Bisa kita berdiskusi, kemudian mahasiswa bisa diminta kembali untuk mengerjakan kuis untuk melihat apakah ada peningkatan atau tidak. Nah, ini akan penting ketika kurikulum berbasis output ya, OBE, outcome ya, outcome based education, berbasis outcome. Setiap assessment terhadap materi, jadi katakanlah materi yang untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah sub CPMK 1 gitu. Assessmentnya adalah kuis. Nah, setiap assessment yang dilakukan terhadap sub CPMK tersebut, maka dia harus melewati threshold. Misalkan threshold minimal 60. Kalau 60 baru dikatakan lulus. Nah, kalau dia belum mencapai 60, seperti halnya anak SD ada remedi, ya diberikan remedi-remedi. Sehingga dia akan selalu, threshold itu akan selalu dilampaui ya. Jadi di atas 60 terus gitu. Sehingga pada nilai akhirnya dia tidak D atau tidak E gitu ya. Jadi ketika prosesnya kita kawal, kita berikan remedi-remedi
pada setiap penilaian asesmen terhadap subjek PMK, sehingga dia pada akhir semester tersebut sudah mencapai nilai yang diinginkan ya. Misalkan di atas 60 ya mungkin C gitu ya, maksimal begitu ya. Nah, ini contoh isi apa namanya isi LDRU ya, atau untuk satu topik, untuk satu pertemuan, Sama halnya kalau Bapak Ibu pernah membuka atau mengikuti kelas di Coursera ya. Jadi mahasiswa kita yang MBKM itu ada yang namanya apa namanya ya, yang ikut kelas-kelas di Coursera ya. Jadi mahasiswa kita ada Bangkit Akademi dan seterusnya. Mereka mengikuti kelas-kelas di Coursera ya, kurang lebih isinya sama ya. Ada judul topik, kemudian ada pengantar topik atau pesan pembelajaran, kemudian ini ada objek pembelajaran, dan ada kuis untuk menilai capaian pembelajaran. Nah, yang di sini kalau misalkan Bapak Ibu pernah mengikuti course di Coursera, ketika sampai di sini ada threshold-nya. Kalau tidak salah threshold-nya 80 malah ya. Kalau sudah 80 baru dia dikatakan lulus pada pertemuan itu atau pekan itu. Kalau belum 80 maka dia tidak dikatakan lulus, ya harus mengulang kembali kuisnya gitu ya. Atau menonton lagi materinya. Nah, kemudian menjelang BKD barangkali Bapak Ibu bertanya-tanya, setiap fakultas mungkin mempunyai format jurnal pembelajarannya masing-masing ya, jurnal pembelajaran sendiri-sendiri ya. Format jurnal pembelajaran sendiri-sendiri. Yang mana yang bisa digunakan? Nah, berdasarkan peraturan rektor, maka format tersebut bisa digunakan. Jadi di peraturan rektor, ini peraturan rektornya, nomor 26 tahun 2001. Administrasi perkuliahan dalam pembelajaran daring berupa jurnal perkuliahan dapat diunduh dari laman LMS. Jadi fakultas bisa memberikan format jurnal perkuliahan seperti ini, misalkan bisa Bapak Ibu bisa mengisi yang seperti ini, atau alternatifnya ketika Bapak Ibu lengkap mengisi LDRU seperti ini, ada informasi jurnal perkuliahannya, karena itu nanti akan digunakan oleh pihak fakultas untuk mengupload pada mata kuliah ini si dosen A itu berapa kali masuk, si dosen B berapa kali masuk, maka perlu informasi jurnal perkuliahan ini. Dan dari sini bisa dilihat dari daftar ini, dan juga kalau Bapak Ibu mengisi LDRU-nya seperti ini, itu juga bisa dilihat dari situ gitu. Jadi sehingga bisa diberikan pengesahan, kemudian isinya bisa laman LDRU yang di print PDF ya. Misalkan ini laman LDRU-nya, laman kelas LDRU-nya, Bapak Ibu bisa klik kanan kemudian print gitu ya, print sebagai PDF gitu, sebagai PDF dengan format-format yang bisa disesuaikan. Nah, ini memang halamannya akan banyak, tapi biasanya untuk bukti kinerja, untuk BKD dan lain sebagainya itu tidak kita print karena sekarang sudah paperless ya. Kalau masih ada yang paper berarti belum paperless itu ya, masih outdated atau masih ketinggalan zaman. Yang kita upload sebagai bukti di BKD itu file ini yang kita lampirkan. Bisa kita kasih pengesahan, bisa juga ada yang tidak mengharuskan, tidak mewajibkan adanya pengesahan, ya silahkan di fakultas masing-masing tergantung. Kemudian bisa bisa kita jadikan satu file, kemudian kita upload sebagai bukti kinerja di BKD. Kemudian proses pelaksanaan pembelajaran daring oleh dosen ya. Jadi pada dasarnya dosen itu adalah konsumen kita ya. Kita adalah produsen atau apa namanya fasilitator dan produsen. Jadi kita bisa memberikan atau ramuan-ramuan materi apa saja atau objek pembelajaran apa agar mahasiswa bisa mengikuti aktivitas pembelajaran tersebut. Walaupun secara akademik di aturan maksimal untuk pembelajaran asinkronus ya, asinkronus itu 4 kali atau pembelajaran daring ya, daring Zoom juga 4 kali. Tapi sangat baik sekali ketika Bapak Ibu mengisi semuanya secara lengkap seperti yang ada di yang saya contohkan tadi. Akan sangat baik sekali ketika diisi lengkap seperti ini.
Sehingga dari tahun ke tahun kita akan updating materi dan kita bisa punya track apa yang kita ajarkan. Kemudian juga mahasiswa bisa diharapkan untuk menjadi pembelajar mandiri ya. Kalau misalkan apa namanya materinya sudah ada, kemudian sebelum kita masuk ke kelas, mahasiswa bisa belajar dulu sendiri ya, belajar materinya, kemudian apa saja topiknya, kemudian dia mengerjakan kuis, sudah paham atau belum. Nah, ketika di kelas baru bisa kita supervisi ya, bisa kita review apakah pemahaman mahasiswa sudah cukup atau tidak. Nah, kemudian dosen bisa mengukur capaian pembelajaran mahasiswa. Nah, ketika kurikulum OBE, Outcome Based Education tadi, setiap sub CPMK itu diberikan assessment. Assessment itu bisa kuis, bisa tugas, bisa ujian, dan lain-lain ya, bisa hasil proyek dan lain-lain. Nah, dari LDIRU kita bisa membuat apa namanya mengatur untuk bisa kita menginput atau mengukur capaian pembelajaran atau sub CPMK bagi mahasiswa-mahasiswa secara spesifik ya setiap mahasiswa. Kemudian kita bisa menentukan bagaimana agar sub CPMK itu bisa dicapai, bagaimana bisa melakukan remedi terhadap mahasiswa yang tidak tercapai sub CPMK-nya. Jadi pada dasarnya ketika kita apa namanya kalau dulu ada mindset kalau pakai online itu jadi santai, tidak santai. Tidak santai. Santainya setelah kita setting semua di awal, kita setting, kemudian kalau tahun sebelumnya kita bisa import, itu agak sedikit bebannya agak tidak kurang banyak, tapi pada awalnya memang akan ada beberapa pekerjaan yang harus kita lakukan, terutama dalam setting-settingnya. Jadi mindsetnya pembelajaran digital bisa jadi lebih produktif dari tatap muka konvensional. Jadi kalau dulu setelah kita ngajar tanpa LMS, setelah kita ngajar ya sudah kita keluar kelas ya sudah mahasiswa silahkan ngapa-ngapain terserah gitu ya, tidak ada aktivitas lain yang kita bisa pantau. Tapi sekarang kalau kita berikan kuis ya kita akan bisa memantau dia kuisnya dikerjakan atau tidak. Kalau mengumpulkan tugas dia terlambat atau tidak gitu ya. Kalau terlambat kan nanti ada merah di LDIRU-nya itu ya, terlambat 1 menit, terlambat 3 jam, terlambat 1 hari dan seterusnya. Kalau tidak mengumpulkan ya mungkin settingnya dia terlambat 245 hari gitu misalkan kalau sudah lama sekali ya. Nah, jadi kita juga bisa meminta di fakultas agar tenaga kependidikan juga menyiapkan dukungan yang lebih dari biasanya ya, tidak hanya memprint absen dan seterusnya gitu ya, tapi juga misalkan mengisi SIA dengan betul, dengan tepat ya, semua tim dan seterusnya gitu, mengisi SIA tepat waktu atau di awal-awal dan seterusnya. Sehingga tujuan utama dari setiap pembelajaran yang kita lakukan adalah capaian pembelajaran itu terlampaui. Jadi apa yang kita inginkan mereka pahami ketika mereka menyelesaikan pertemuan itu bisa dipahami atau dilampaui, bisa dicapai. Baik, dari sini masih ada beberapa slide lagi, tapi mungkin bisa dibaca sendiri ya. Ada istilah yang harus saya sampaikan, ada yang namanya sinkron ya, sinkron. Sinkron itu waktunya sama gitu, seperti yang kita lakukan ya. Sinkron ini namanya sinkron daring. Sinkron daring itu pengajar dan peserta siswa itu bertemu pada waktu yang sama pada ruang yang sama. Jadi ada proses apa namanya? Ada proses interaksi ya, interaksi bisa dilakukan. Kalau asinkron, asinkron itu kita menyediakan bahan-bahan dalam LMS, dalam LDIRU, kemudian kita menyediakan, mengurutkan atau meramu aktivitas-aktivitas pembelajaran apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sehingga capaian pada topik tersebut bisa dicapai. Nah, itu dikatakan asinkron. Nah, asinkron ini dosen tidak harus hadir bertemu dengan mahasiswa baik secara daring maupun secara di kelas, tapi mahasiswa bisa mengikuti aktivitas pembelajaran di LDIRU sehingga dia bisa mencapai apa yang diinginkan. Antara satu mahasiswa dan mahasiswa lain, dia bisa waktunya lebih berbeda, lebih lama di mahasiswa yang satunya gitu. Misalkan menonton video yang isinya 10 menit gitu ya. Nonton video 10 menit, mahasiswa B mungkin karena tidak paham mungkin diulang 3 kali, diulang 4 kali gitu. Si mahasiswa A itu 10 menit itu sudah paham gitu. Namun capaian atau pemahaman yang dicapai oleh mahasiswa A dan mahasiswa B nantinya akan sama gitu. Walaupun mahasiswa B memerlukan waktu lebih lama. Jadi ketika asinkron mahasiswa akan belajar mandiri. Dosen perannya hanya membuat aktivitas atau meramu aktivitas-aktivitas dalam LDIRU, dalam topik LDIRU sehingga mahasiswa nanti bisa mengikuti aktivitas pembelajaran tersebut dan kemudian bisa mengisikan asesmennya atau membuktikan pemahamannya melalui asesmen. Nah, makanya dalam
baik dalam sinkron maupun asinkron di LDRU-nya bisa diisikan kuis gitu untuk menguji pemahaman mahasiswa sampai mana gitu. Nah, karena variasinya berbeda antara mahasiswa satu dan mahasiswa lain, misalkan yang tadi A hanya menonton video cukup 10 menit, kemudian dia ngisi kuis sudah bisa semua, yang B itu menonton video 10 menit diulang 3 kali, tapi mengisi kuisnya masih ada salah satu, salah dua gitu. Itu nanti, tapi yang jelas threshold-nya akan terlampaui ya, di atas 60% gitu pemahamannya. Nah, itu dikatakan asinkronus. Jadi dosen tidak langsung muncul atau tidak langsung bertatap muka seperti sekarang dalam ruang daring maupun dalam ruang kelas. Nah, bagaimana kita menentukan sinkron dan asinkron itu tergantung dari nanti kita bisa lihat kalau dia bisa digantikan maka kita bisa melakukan yang asinkron. Tapi kalau tidak bisa digantikan harus dengan sinkron ya, baik di kelas maupun di ruang daring ya, tetap mukanya. Jadi namun untuk peraturan ada kalau di kita ada empat pertemuan yang diperbolehkan untuk daring ya, baik sinkron maupun asinkron. Dan sisanya harus luring. Kalau di perguruan tinggi lain, mungkin di IPB itu kalau tidak salah ada 7 pertemuan yang boleh daring ya. Baik, apa namanya? Untuk materi ini saya akhiri dulu. Barangkali ada yang ingin berdiskusi lagi, silahkan. Bapak Ibu bisa sambil Izin Pak Anca. ya silakan dari Ya, mohon izin untuk yang tadi menyimpan terkait dengan dari LDRU untuk dijadikan PKD atau SAP gimana ya Pak? Mohon diulang kembali. Terima kasih Pak. yang pertama untuk yang pertama yang dikatakan bukti perkuliahan itu mencakup ini ya, mencakup semua informasi yang dibutuhkan untuk dikatakan mahasiswa tersebut mengajar pada pertemuan tersebut. Nah, ini kita katakan di sini saya isikan sebagai jurnal perkuliahan. Biasanya kalau di LDRU kita bikin tabel seperti ini ya, tabel seperti ini. Kemudian diisi apa namanya? Nama pengajarnya siapa, karena setiap pertemuan mungkin akan berbeda-beda kan yang ngisi siapa gitu. Nah, kalau ini ada informasi seperti ini, maka kita bisa print ke PDF sebagai jurnal perkuliahan mata kuliah ini. Tapi kalau tidak ada informasi ini contoh berikutnya tidak adanya. Ya, biasanya dosen-dosen yang senior itu tidak mengisi ini ya, tidak membuat seperti ini karena mungkin tidak ada template-nya atau mungkin hanya ngisi absen dan slide saja gitu. Nah, itu tidak bisa digunakan karena tidak ada informasi ini. Yang penting itu informasi ininya, informasi siapa yang mengajar pada pertemuan tersebut gitu. Nah, ini kalau ini saya isikan pengajar ini saya, kemudian pada Senin tanggal 29, 8.15 sampai jam 9, metodenya tatap muka daring dan seterusnya. Ini adalah informasi yang kita sediakan sebagai bukti bahwa kita memberikan materi pada pertemuan tersebut gitu ya, pada tatap muka daring gitu. Kemudian ini materi-materinya. Nah, setelah ini kita buat pada setiap pertemuan, kalau pertemuan dosen lain ya mungkin kita isikan nggak apa-apa gitu ya. Nah, kita kalau misalkan setiap ini sudah ada, misalkan di kelas saya ini ya, kelas saya yang sebelumnya, yang lampau itu ada yang namanya kelas hidrologi misalkan. Nah, di setiap pertemuan saya buat, ini aja jurnal perkuliahan, hari Selasa, kemudian topik kedua jurnal perkuliahan diisi oleh dosen lain, dan seterusnya. Nah, ini semua informasi yang diinginkan pada jurnal perkuliahan itu sudah ada, maka kita bisa klik kanan, kemudian print sebagai PDF ini ya. Tapi semuanya harus dibuka ya, jadi perluas semua. Nah, semuanya muncul, print sebagai PDF, print sebagai PDF. Nah, ini semuanya ada gitu ya. Jadi informasi topik kedua siapa yang ngajar ada, informasi topik ketiga siapa yang ngajar ada gitu dan seterusnya. Karena ini akan digunakan fakultas untuk memplot atau memberikan apa namanya si dosen A ngajar berapa kali, si dosen B masuk berapa kali gitu untuk diisikan di SIA lagi. Jadi ada bagian dari SIA yang harus diisikan oleh Bapak Dik mengenai berapa pertemuan yang yang sudah diajar oleh si dosen tersebut gitu. Ini juga infonya diperlukan oleh fakultas. Jadi kalau Bapak Ibu membuat jurnal perkuliahan dari LDRU dan ada informasi ini, maka itu bisa digunakan. Tapi kalau tidak ada informasi ini, hanya langsung slide dan
kuis gitu, slide dan kehadiran itu tidak bisa digunakan, tidak memberikan bukti apa-apa atau tidak memberikan informasi apa-apa bagi pihak fakultas. Kira-kira seperti itu. Bagaimana tadi? Siapa yang bertanya? Oke, terima kasih Pak Anca. Oh, oke, sama-sama. Ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu? Eh, Bertanya Pak Ansa, Iya, iya, Sabi, tadi silakan. yang asinkronus dan sinkronus itu kalau di Unsur, mungkin kalau boleh tahu, satu mata kuliah itu pembagiannya bagaimana ya? Kan 14, 16, Hmm. 14 kali pertemuan. Itu pembagiannya bagaimana? Apa terserah eh, dosen yang mengampu atau bagaimana? Ya, biasanya kalau defaultnya tidak ada apa kegiatan lain yang bertabrakan ya, tidak ada apa namanya, tidak ada kegiatan lain, maka defaultnya ya masuk terus saja ke kelas gitu. Masuk, artinya dosen itu mengajarkan materi di ruang kelas gitu, mengajarkan materi di ruang kelas. Namun kadang-kadang ada jadwal rapat dan lain sebagainya gitu ya, ada cuti dan sebagainya. Barangkali silakan berkoordinasi di dalam tim teachingnya. Misalkan saya akan menyampaikan materi ini secara asinkronus gitu, atau secara sinkron tapi di Zoom gitu, di daring gitu. Nah, itu bisa berkoordinasi di tim teachingnya sendiri. Yang jelas 10 pertemuan itu harus masuk ke dalam kelas. Jadi sisanya 4 pertemuan bisa di mana saja, itu bisa dilakukan di luar kelas atau secara daring ya, di ruang maya gitu. Nah, 4 itu dibagi per timnya berapa-berapa itu silakan didiskusikan. Mungkin dosen A lebih sibuk sehingga 4-4-nya diambil oleh dosen A gitu. Dosen B itu di kampus terus sehingga dia harus mengajar terus gitu. Itu bisa didiskusikan di dalam tim teaching masing-masing gitu. Jadi pertama defaultnya dulu adalah perkuliahan. Tadi seperti kata Pak Kalem, kita menganutnya masih perkuliahan luring ya, perkuliahan luring. Namun karena kondisi-kondisi tertentu bisa kita adakan perkuliahan daring. Misalkan libur ya, libur hari Rabu gitu, hari kerja, dan ada mata kuliah yang karena mahasiswa kita banyak, kita nyari ruangannya susah gitu untuk mengganti kelasnya. Maka kita bisa lakukan secara daring melalui pertemuan Zoom seperti sekarang, atau juga kita bisa lakukan asinkron. Kita mengisi apa namanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas pembelajaran. Jadi mahasiswa juga akan mengikuti aktivitas tersebut yang nanti dibuktikan dengan apa namanya, sebenarnya semuanya harus selalu ada kuis ya, dibuktikan dengan kuis untuk menilai apakah mahasiswa sudah memahami materi tersebut gitu. Jadi itu bisa menggantikan kelas yang di dalam ruangan gitu. Oke, terima kasih Pak Ansa. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, ini materi dari saya sudah selesai sebenarnya. Selanjutnya mungkin saya akan berikan waktu kepada Pak Saiful ya. Pak Saiful sudah hadir? Bapak Ibu yang ingin mengambil snack, mengambil minum silahkan sambil kita jeda antar materi.